Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Shawarif Anil Haq. Lalu beliau menyebutkan penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Yang pertama kata beliau al-jahal, kebodohan. Beliau berkata al-haq wadihun bayyin, kebenaran itu jelas sekali. Ya, Nabi SAW bersabda al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Maka dari itu kata beliau, kebatilan itu biasanya laris di pasar kebodohan. Ya, laris di tengah orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak pula pengetahuan, tidak pula memperhatikan nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Imam Ahmad berkata, ya, sebagaimana dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 1 halaman 44, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatin bima ja'a 'anil nabi SAW. Sesungguhnya adanya penyelisihan orang-orang yang menyelisih itu akibat sedikitnya pengetahuan dia terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 27 halaman 315 sampai 316, fal haqqu ya'rifu kullu ahad. Kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang. Karena kebenaran yang diutus oleh Allah, para rasul dengan membawanya, ya, tidak akan tertukar dengan yang lainnya bagi orang yang mengetahui. Sebagaimana tidak akan tertukar antara emas yang murni dengan emas yang palsu bagi orang yang faham. Berarti kewajiban orang yang bodoh adalah menuntut ilmu agar ia mau menerima kebenaran dan mengetahuinya. Tapi kebodohan itu selamanya menyebabkan ia terhalang dari kebenaran. Imam Asy-Syaukani berkata, kecondongan kepada pendapat-pendapat yang batil itu bukanlah perbuatan orang-orang yang berilmu, yang mempunyai kekuatan pengetahuan dan kesempurnaan pemahaman. Akan tetapi itu adalah menimpa orang-orang yang tidak punya ilmu yang kokoh, tidak pula pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ رَاضِيًا بِبِدْعَتِهِ مُعْرِضًا عَنْ طَلَبِ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. Ya, siapa di antara mereka yang ridho dengan kebid'ahannya, berpaling dari mencari dalil-dalil syariat, dan berpaling dari apa yang wajib baginya berupa ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan dia malah menolak apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis, disertai dengan kebodohan dan kesesatannya. Ya, maka orang seperti ini zalim, ya, karena dia telah menolak tentunya kebenaran. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, terkadang orang yang bodoh itu tidak diberikan uzur apabila ia mampu untuk menuntut ilmu tapi ia tidak mau melakukannya. Ya. Maka orang yang mampu untuk menuntut ilmu, wasilah menuntut ilmu juga mudah, tapi ia malah berpaling dari menuntut ilmu, yang seperti ini kata beliau, kita tidak berikan uzur karena kebodohannya, karena ia menganggap remeh masalah menuntut ilmu. Ya. Beda dengan orang yang bodoh, berada di suatu tempat yang memang tersebar kebodohan, jarang ulama, susah ilmu di sana, maka yang seperti ini tentu diberikan uzur. Yang jelas bahwa kebodohan yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mengikuti kebenaran. Bahkan kebodohan menyebabkan seseorang itu condong kepada kebatilan. Ya, berapa banyak kebid'ahan yang diterima akibat kebodohan. Larisnya Syiah, Khawarij, pemikiran-pemikiran Murji'ah, itu semua akibat daripada kebodohan. Ya. Demikian pula larisnya kristenisasi, itu pun juga akibat daripada kebodohan disertai dengan lemahnya iman. Maka kebodohan itu adalah musuh yang harus kita
enyahkan dari diri kita sendiri. Allahu a'lam.